Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Sudah disiapkan kopinya sekarang malam Jumat ini? malam Jumat. Malam Jumat kita nge-zoom. Enggak disiapkan dulu kopinya 2 JP ke depan, kurang lebih berarti 90 menit. Mudah-mudahan masih tetap semangat sampai akhir. Oke, saya izin share screen. Hari ini kita sepertinya, bukan memang sepertinya ya, hari ini kita full diskusi terkait tentang modul 1.5. Ini dia modul 1.5-nya. Masih loading, sebentar, masih loading. Oke. Nah, ini dia. Kurang lebih ini ada waktu 90 menit, nanti kita akan diskusi, tidak ada kegiatan Jamboard atau breakout room. Sesuai kesepakatan bersama, nanti dalam proses Google Meeting ini harus menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, agenda kita kali ini, sebentar ini ada yang join. Agenda kita kali ini seperti biasa dijelaskan, yaitu pertama kita akan membahas tentang backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke, sebelumnya, apakah di sini ada yang kenal dengan backward design? Atau ada yang baru mendengar tentang backward design ini? Baru ya? Ya, Kak Gigi silakan. Mohon maaf, tapi off cam ya. Ini sinyalnya di sini, maaf. Tidak apa-apa Kak Gigi. Gimana Kak Gigi? Kalau tidak salah itu backward design itu adalah strategi yang merancang pendekatan sesuai dengan orientasi tujuan. Kalau nggak salah, Kak. Oke. Sip, terima kasih Kak Rizky Utami. 2 tepuk untuk Kak Gigi. Iya, betul. Nah, mungkin biasanya kalau kakak-kakak di sekolah itu kan kita itu membuat RPP dulu ya. Tujuan pembelajarannya seperti apa, terus langkah-langkahnya seperti apa, sehingga baru penilaian. Tapi pada backward design ini adalah rencana instruksional di mana pembelajarannya itu dimulai dari tadi identifikasi capaian apa dulu nih yang akan dicapai oleh siswa, misalkan seperti itu. Kan biasanya mungkin kalau di sekolah sesuai silabus, mengikuti silabusnya seperti apa. Nah, tapi kalau di backward design ini, guru itu menentukan dulu capaiannya apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, lalu memakai metode penilaian apa, asesmennya itu seperti apa, baru yang terakhir merencanakan strategi atau pengalaman belajar yang akan dilaksanakan oleh siswanya, seperti itu. Nanti bahasnya di belakang, tapi saya memberikan pemantik seperti ini agar nanti ada pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan pertanyaan itu
sudah dapat dicerna karena penjelasan sekilas tentang backward design. Jadi intinya ya, Kak Fahmi kepijit ya? Oke, jadi pada intinya mungkin kalau kita itu di sekolah biasanya maju gitu ya, mengikuti silabus gitu. Dari kita menentukan dari awal sesuai tahapannya, tapi kalau backward design ini sesuai dengan judulnya backward, mundur gitu ya. Kita menentukan tujuan akhirnya itu apa, lalu assessment-nya itu apa, sehingga kita dapat menentukan strategi atau pengalaman belajar apa nih yang akan didapatkan oleh peserta didik nantinya, seperti itu, agar sesuai dengan capaian yang tadi ditentukan di awal. Perbedaannya seperti itu. Nah, di sini saya minta ditulis di kolom chat, Bapak Ibu, kakak-kakak, kira-kira dari skala 1 sampai 10, nanti di enternya bareng-bareng. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam memahami tentang kurikulum PJOK? Silahkan ditulis di kolom chat. Nanti ketika saya bilang 3, boleh di-enter. Sudah? Sudah ya? 1. Belum loading. Oh, masih loading. Oke, siap. Aman? Oke, 1, 2, 3. Silahkan di-enter. 7, 7, 6, 6, 5, 7, 7, 7, 5, 7, 5. Oke, rata-rata di 7 ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, di sini boleh diketikkan atau saya nanti sekarang menggunakan random name picker untuk mengungkap siapa yang akan menjawab pertanyaan ini. Sudah terlihat randomnya? Oke, 3, 2, 1. Biar adil ya, Kak. Kak Vicky. Oke, Kak Vicky silahkan. Kembali ke pertanyaannya. Seberapa jauh? Saya kembalikan ke pertanyaannya. Kak Vicky ada? Apa belum bergabung ya? Halo, Kak Vicky? Saya cek dulu. Kak Vicky. Oh, belum bergabung ya? Oke, Kak Vicky digantikan oleh, atau ada yang mau raise hand di sini? Oke, Kak Fahmi, silahkan Kak Fahmi. Ya, izin menjawab, Kak. Iya. Halo, Enggak, Kak ya, Fahmi? ada suaranya, Kak? Ada. Iya. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah untuk mengembangkan aspek fisik, mental, dan sosial siswa melalui aktivitas jasmani atau olahraga. Oke, luar biasa. Beri tepuk melingkar untuk Kak Fahmi. Ada yang ingin menambahkan jawaban Kak Fahmi? Ada yang ingin menambahkan atau cukup? Saya sesuai jawabannya. Oke, Kak Rusman. Silahkan Kak Rusman. Ya, terima kasih Kak waktunya. Ingin menambahkan aja Pak, Kak ya, untuk tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah adalah ada yang lihat dari motonya kan mensana en conferensano. Nah, itu. Jadi membuat jiwa yang sehat dalam tubuh, jiwa yang kuat dalam tubuh yang sehat ya. Nah, itu dalam pembentukan itu udah tergabung dalam makna itu
dari keseluruhan. Jadi kita membentuk untuk jiwanya yang kuat dari jasmaninya. Sedangkan untuk kesehatannya kita rohaninya. Itu adalah kalau kita menumbuhkan mental, sosial dan sebagainya itu akan menumbuhkan untuk jiwa yang sehatnya. Jiwa yang sehat dalam tubuh yang kuat ya? Ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Rusman. Beri 3 tepuk untuk Kak Rusman. Oke. Tadi agar tidak isu gender, saya minta perempuan. Boleh dari perempuan 1. Kak Rizky Utami, selain Kak Kiki, ada? Oke, nggak apa-apa. Kak Kiki, silakan. Kalau hasil dari baca di LMS, yang pertama terampil dalam bergerak, yang kedua belajar melalui gerak, yang ketiga gaya hidup aktif, dan yang keempat adalah memilih hidup menyehatkan. Selain itu ternyata harus sehat jasmani, kognitif, sosial, dan emosional. Kalau dibaca baru sampai situ, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Kiki. Beri 3 tepuk untuk Kak Kiki. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Oke, di sini itu ada capaian menurut kurikulum Merdeka tentang pembelajaran PJOK. Tadi betul yang diungkapkan Kak Fahmi. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Apakah yang diungkapkan Kak Fahmi, Kak Rusman, dan Kak Kiki adalah cocok atau sesuai? Gitu. Yang pertama, pendidikan jasmani, kesehatan atau olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Secara tadi diwakili oleh Kak Fahmi itu sudah masuk ya. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Tadi Kak Rusman juga mengungkapkan bahwa mensana in corpore sano atau di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam jiwa yang sehat terdapat saya jadi lupa ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Saya jadi lupa ya. Oke, itu tadi yang diwakili oleh Kak Rusman. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Berarti masih sesuai dengan pernyataan tadi Kak Fahmi. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Betul berarti yang dikatakan Kak Kiki yang sesuai dengan apa yang dibacanya bahwa ternyata di capaian pembelajaran PJOK ini kurikulum Merdeka tahun 2024 yang pertama tadi diungkapkan bahwa mengembangkan menerapkan keterampilan konsep strategi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Terus yang kedua gaya hidup aktif atau long life activity yang dari awal kita gaung-gaungkan. Terus dalam di sini sosial, keterampilan sosialnya dan mengembangkan sikap positif. Berarti di sana ada afektif juga yang dikembangkan. Oke, kita bergeser ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan lagi. Nanti kita gunakan random pick. Terlepas dari kurikulum apapun, terlepas tadi kita tahu tujuan dari kurikulum Merdeka, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Boleh diketik baik atau belum gitu. Sudah atau belum? Silakan diketik. 1, 2, 3, silakan. Sudah belum? Insya Allah sudah belum. Oke. Ini berarti harusnya tadi saya buat pool ya, biar kelihatan persentasenya, tapi kebanyakan banyak yang belum juga gitu. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka yang tadi kita bahas tentang
4 itu, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Boleh raise hand-nya kakak-kakak yang belum berbicara hari ini atau boleh nanti ditunjuk? Oke, saya melihat ingin mendengar suaranya Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Iya Kak, terima kasih. Menurut saya kebetulan di sekolah saya masih menggunakan K13 ya, mungkin ada beberapa kelas yang sudah menggunakan seperti kelas 1 dan kelas 4. Mungkin kedepannya juga bertahap antara kelas selanjutnya 3 dan 6. Oh, maaf tadi kelas 1, 2, 4, 5 dan nanti setelah ajaran baru mungkin kelas 3 dan 6 ya. Nah, menurut saya dalam konteks yang tadi kurikulum merdeka yang 4 poin, mungkin ada sebagian poin yang bisa dicapai dan juga ada yang mungkin belum menurut saya gitu. Kita balik ke poinnya dulu ya, Iya, biar Kak. ingat. Oke. Ini. Iya, silakan Kak. Nah, untuk yang poin 1 mungkin untuk mengevaluasi seperti mengembangkan, menerapkan keterampilan atau konsep strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi dan kreativitas. Untuk poin nomor 1 mungkin bisa lah mungkin ada setuju ya untuk poin yang nomor 1. Untuk yang kedua mungkin Ketiga, keempat. kedua, ketiga dan keempat ada juga Kak yang masuk. Iya, setuju. Yang Dan agak susahnya tadi kan belum ya, belum semuanya. iya, Berarti iya, iya. ada yang belumnya itu yang bagian mananya Kak? Yang belumnya mungkin sikap positifnya ini yang poin nomor 6 kayaknya. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Jadi ya terutama ya seperti memilih gaya hidup kan anak-anak sekarang kalau misalkan setelah olahraga mungkin kalau di saya menerapkan ketika setelah berolahraga jangan langsung meminum air yang ada kemasan gitu misalkan 15 menit sebelum setelah olahraga jangan meminum seperti itu. Itu cukup air putih biasa. Nah mungkin itu ada sebagian anak yang tidak mematuhi perintah tersebut. Jadi ada yang kecolongan, ada yang langsung makan mie yang pedas-pedas apa segala macam gitu. Mungkin ada sebagian yang lapor, Pak itu Pak ada yang setelah olahraga langsung makan pedas, minum es segala macam yang manis-manis. Jadi mungkin itu. Oke, kesulitannya adalah mengontrol sikap Iya. positif, yaitu tadi gaya hidup sehat dan aktif ya. Iya Kak. Itu adalah bukan kontrol guru secara sepenuhnya. Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Ardi. Beri tepuk Sama-sama. segitiga untuk Kak Ardi. Oke, satu lagi dari perempuan. Saya minta jangan Kak Kiki ya. Kak Kiki sama saya untuk ini tar dulu ya. Kak Aryati. Saya ingin mendengar suaranya Kak Aryati. Silakan Kak Aryati, ada? Ya. Oke, gimana Kak Aryati? Kalau menurut saya bisa sih, tapi benar sekali sama Kak Ardi tadi ada beberapa memang yang sulit ya. Hampir sama sih gaya hidup sehat itu memang apa? Karena kadang-kadang di sekolah sendiri terlepas dari ini ya gurunya sendiri kadang-kadang masih ada yang suka merokok di sekolah itu kan kadang-kadang dilihat sama anak-anak. Iya betul itu yang sangat bukan kontrol kita ya Kak Aryati Itu ya. menjadi PR banget nih ya. Oke. Kalau untuk poin 1 itu jelas udah pasti bisa. Kemudian untuk poin 2 itu tadi gaya hidup dan yang sehat dan aktif itu kita hanya bisa mendorong ke arah sana, tapi untuk ininya kebiasaannya di luar sekolah mungkin masih sulit. Kemudian menerapkan keterampilan sosial, pasti itu kita di pembelajaran udah include.
ya kan, life skill untuk nilai-nilai fair play, kemudian kerja sama tim udah pasti. Sedangkan untuk sikap positif, aktif secara jasmani sepanjang hayat itu ya sama seperti gaya hidup sehat, kita hanya bisa mendorong mereka ketika ada di sekolah. Itu pun juga hampir sama dengan Kak Ardi tadi. Kalau Kak Ardi mungkin siswanya minum es ketika sudah selesai, kalau kita di gorengan itu ya, dengan bungkus makanan yang mungkin dari koran dan sebagainya, itu yang masih belum bisa dikontrol untuk gaya hidup sehatnya. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Karyati, beri tepuk melingkar untuk Karyati. Terima kasih Karyati sudah memberikan sudut pandangnya. Ternyata oke Kak Rizka, ternyata tadi Karyati dan Kak Ardi memiliki kesulitan yang sama. Bagaimana dengan Kak Rizka? Ini Bu, saya Kak, tertarik di poin yang ketiga mungkin ya, yang saya pahami di sini. Karena kalau yang saya lihat gitu khususnya saya mengajar di SD gitu, untuk menekankan nilai-nilai fair play itu dalam satu permainan mungkin agak gimana ya, Kak? Nilai-nilai fair play terus kerja tim gitu agak, kalau yang di tingkatan bawah masih belum memahami secara apa sih artinya itu sportif apa itu ya, mungkin susah seperti itu. Kalau di tingkatan atas mungkin bisa udah diterapkan seperti itu, tapi yang buat anak SD itu dikasih pengertiannya agak susah gitu kata saya gitu. Oke, dari Di Kak nilai poin Arisa tadi menanamkan dari awal sikap fair play bahwa menang kalah itu adalah sudah biasa tuh susah ya kayak seperti itu. Nanti biasanya ada yang kalah menangis atau dimusuhin begitu. ya jelas itu jelas sekali Kak. Pernah waktu ya mungkin di pembelajaran, apalagi kalau ikut kompetisi, emang bukan di olahraga yang itu kan cenderung ke olahraga prestasi gitu kan ya. Iya, iya. Ya mengontrol emosi itu susah banget gitu. Sampai wah nangisnya kayak dramatisir banget gitu Bu. Iya, apalagi sekarang ya memang keadaannya sudah berbeda dengan keadaan kita waktu dulu gitu ya. Memang apalagi sekarang anak-anak sudah dewasa belum pada waktunya, mungkin seperti itu ya Kak ya. Jadi ya mentalnya sudah terguncang sekali sepertinya seperti itu gitu. Oke, berarti PR-nya yang tadi itu menanamkan gaya hidup aktif atau long life activity dan nilai-nilai fair play bagi atau untuk di fase A berarti ya. Fase A itu kelas 1, kelas 2, mungkin kelas 3, 4 itu masih peralihan seperti itu ya Kak ya? Oke, terima kasih Kak Rizka. Kita berpindah ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada titipan bahwa memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran dari pembelajaran PJOK itu sendiri. Untuk mencapai tujuan umum ini yang tadi 4 itu, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Ngomong-ngomong kakak-kakak sudah mendapatkan CP terbaru tahun 2024 atau belum? Sudah, tapi belum dibaca. Oke, yang ada terampil gerak, belajar gerak, bergaya hidup aktif, memahami hidup. Oh, yang itu ya, pokoknya yang itu. Belum Kak. Ya, belum Kak. Belum. Oke, tapi udah dapet ya materinya ya? Belum Kak. Belum. Nanti Belum kita Kak. Kalau yang terbaru belum. Nanti saya share aja ya. Belum. Biar Boleh Kak. biar infonya terbaru. Oke, siap. Nah, tadi pada intinya pemerintah sudah menyiapkan. Jadi kan kalau dalam kurikulum itu ada tujuan nasional, nanti turun kepada tujuan institusional, turun lagi setelah tujuan institusional itu tujuan kurikuler, setelah tujuan kurikuler nanti turun lagi ke tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan. Sehingga untuk tujuan institusional itu tergantung dari biasanya lingkungan atau karakteristik peserta didik yang ada. Setelah itu turun ke mata pelajaran. Nah, tadi mata pelajarannya kan masing-masing kayak PJOK, nanti turun lagi tuh. PJOK memiliki
tujuan pembelajaran secara spesifik itu seperti apa, sesuai dengan yang ingin dikembangkan dalam si potensi yang ada dalam siswanya itu gitu. Jadi mengikuti kebutuhan yang ada di lingkungannya juga. Jadi itu kita masih bisa mengembangkan di ranah sana. Tapi kalau misalkan sudah tujuan nasional dan tujuan nasional yang sudah ditetapkan itu hanya sebagai acuan untuk muara akhirnya, yaitu tadi kan long life learner gitu ya, atau long life activity. Tapi caranya atau tujuan pembelajaran itu masih bisa ditentukan oleh kita. Itu adalah makna dari tulisan yang ada di sini. Nah, ada pertanyaan lagi kakak-kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid gitu. Kira-kira bagaimana memastikannya? Boleh suaranya di raise hand? Kira-kira bagaimana ya memastikan agar kita itu ngajar sesuai dengan tujuan pembelajaran itu gitu. Bagaimana? Di assessment, Kak, misalnya. Oke, Kak Ihsan. Silakan, Kak Ihsan. Baik, terima kasih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran? Mungkin kita membuat RPP, karena dalam RPP tersebut kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan sudah ada di situ, sehingga nanti saat pembelajaran kita tidak usah ngambil jauh-jauh kemana, hanya tinggal mengikuti atas dasar RPP yang telah kita buat. Seperti itu, Pak. Oke, berarti di sana intinya ada RPP yang sudah dibuat, sehingga ketika kita mengikuti langkah-langkahnya, seharusnya langkah-langkahnya tidak jauh dari RPP yang dibuat. Seperti itu, Kak Ihsan ya? Oke, terima kasih Kak Ihsan. Beri 3 tepuk untuk Kak Ihsan. Nah, ada lagi untuk kaum Hawa. Saya minta Kak Indri. Oh, Kak Vicky dulu. Tadi Kak Vicky mau berbicara? Kak Kiki. Boleh Kak Kiki deh. Silakan Kak Kiki. Terima kasih Kak. Oke. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti tadi di awal yang disebutkan bahwa backward design itu yang dilakukan. Jadi bukan rencananya dulu, tapi tujuannya apa, capaian pembelajarannya, CP-nya itu apa yang ingin kita capai. Dari situ kita merencanakan sesuai dengan minat bakatnya anak. Jadi kita mengambil pembelajarannya yang kalau saya biasanya sesederhana mungkin, terus bisa diamati oleh semua siswa, tapi pembelajarannya itu jelas atau terstruktur dari awal sampai dengan akhir. Jadi baik anak yang dia hobi di cabur A, B, atau C itu semuanya bisa mengikuti karena dengan modifikasi permainan yang sangat-sangat disederhanakan. Nah itu nanti dari situ setelah pembelajaran selesai biasanya ada umpan balik dari anak-anak. Anak-anak dipancing untuk memberikan respon dari pembelajaran yang dilakukan. Refleksif. Ya, refleksi, iya betul. Refleksi dari anak-anak. Nanti apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang mereka ingin lakukan. Nanti dari refleksi itu kita akan membuat, karena biasanya kalau olahraga itu pertemuannya tidak 1 kali, tapi 2 atau 3 kali pengulangan. Nah nanti kita hasil refleksi itu kita ulang kembali di pertemuan berikutnya sesuai dengan masukan dari para siswa. Biasanya gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kiki. Beri 3 tepuk untuk Kak Kiki. Oke, tadi Kak Vicky angkat tangan. Kak Vicky, halo? Oke, Kak Fahmi. Bagaimana Kak Fahmi? Ya, izin menjawab Kak. Setuju dengan Kak Kiki. Kita itu harus refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan Kak, kayak gitu. Dan menambahkan tidak hanya oleh murid, tapi bisa juga dengan rekan sejawat. Dengan seperti itu kita akan tahu kekurangan kita apa, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Beri 3 tepuk untuk Kak Fahmi. Kak Indri, silahkan Kak Indri. Terima kasih Kak. Bagaimana memastikan
agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar untuk tujuan pembelajaran. Menurut saya kurikulum itu kan mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang jelas ya Kak. Tetapi dalam PJOK itu tidak hanya fokus pada aspek fisik, mental, sosial saja. Menurut saya, misalkan melalui permainan tim atau melalui yang melibatkan kerjasama dan strategi, terus keterampilan sosialnya, emosionalnya, yang aktif dan inovatif, permainan edukatif, penggunaan pendekatan motivasi belajar untuk siswa itu sendiri, Kak. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indri. Beri 3 tepuk untuk Kak Indri. Oke, luar biasa emang kakak ini. Tadi yang dijelaskan Kak Kiki, Kak Fahmi, Kak Indri itu sebenarnya bermuara pada akhirnya yaitu memang backward design itu sendiri. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, yang pertanyaan tadi sebenarnya yang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran, itu betul kata Kak Fahmi, harus reflektif dan evaluatif atau refleksi kontinu atau berkelanjutan agar setiap apa yang pembelajaran yang sudah kita lakukan itu dapat dievaluasi atau direfleksikan. Apa saja yang kurangnya, apa saja yang mesti ditambah atau dikurangi seperti itu. Nah, salah satu caranya dalam proses atau tadi yang dijelaskan Kak Indri, itu ada namanya proses backward design. Dalam pengembangan kurikulum secara umum. Itu ada 3 tahapan yang tadi saya bilang di awal itu. Backward design ini ada 3 tahapan. Yang pertama, kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya itu seperti apa. Misalnya tujuan pembelajaran itu seperti apa yang ingin dicapai oleh si peserta didik. Apakah tadi terkait pengetahuannya, keterampilannya, tentang pemahaman konten-kontennya. Lalu apa sih yang akan dikuasai oleh murid ketika sudah belajar dalam satu fase itu yang tadi beberapa pertemuan itu gitu. Setelah mengidentifikasi tujuan pembelajaran apakah tadi dengan umpan balik karena yang sudah dilakukan misalnya dengan asesmen diagnostik dan lain-lain misalnya seperti baru ditentukan kira-kira dengan tujuan seperti yang sudah ditentukan itu apakah metode penilaiannya itu seperti apa, maksudnya sesuai atau tidak, baru difikirkan metode penilaiannya seperti itu. Nah, baru setelah dari yang tadi capaian, metode penilaian seperti apa, nanti kan kita akan bahas itu tentang asesmen otentik ya. Baru direncanakan yang tadi betul kata Kak Indri, pembelajarannya baik itu tentang metode, strategi, tentang strategi motivasi meningkatkan motivasi belajarnya, menggunakan metode mengajar apa, konten-kontennya yang harus dibawakan seperti apa, itu baru nanti di sana merencanakan pengalaman belajar atau strategi pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan. Sehingga dari tahapan-tahapan backward design ini diharapkan tidak melenceng jauh dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal. Seperti itu kakak-kakak, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa kakak-kakak di sini berarti dari mulai pertemuan awal tentang refleksi selalu mengingat dan menanamkan bahwa ternyata refleksi penting, evaluasi itu penting, luar biasa. Oke, kita slide selanjutnya. Pesan kuncinya di sini adalah backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Seperti itu. Oke, sampai situ kita sudah melewatkan aktivitas 1. Sekarang kita masuk ke aktivitas 2. Nanti untuk pertemuan selanjutnya di hari Selasa, kalau tidak salah nanti kita akan berkelompok. Kakak-kakak diminta menyiapkan RPP atau bahan ajar, modul ajar yang di dalamnya sudah pasti ada tujuan pembelajarannya.
Nanti kita akan menganalisis apakah tujuan pembelajarannya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, tapi kali ini kita masuk ke aktivitas 2 tentang penyusunan program PJOK. Nah, tapi sebentar sebelum masuk ke aktivitas 2, yang backward design ini sudah tergambarkan Kakak? Oke, Kak Kori, bagaimana Kak Kori? Baik Kak, sebelum kita lanjut ke aktivitas 2, saya ada pertanyaan terkait dengan backward design tadi. Nah, backward design itu jika kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berkaitan dengan diferensiasi konten, kemudian proses dan produk, apakah dalam menentukan diferensiasi juga ditentukan secara terbalik seperti backward design tadi, ataukah bagaimana Kak jika dihubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, terima kasih Kak Kori. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab Kakak-kakak? Biasanya paling semangat ini Kamar Doto, Kak Oji. Belum saya dengar suaranya. Bagaimana? Tadi pertanyaannya, kan tadi kita mengenal tentang backward design. Di backward design itu dimulai dari penentuan atau mengidentifikasi dari tujuan atau capaian pembelajaran, baru menentukan metode penilaian dan strategi apa atau langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan. Nah, kira-kira ini tuh kaitannya seperti apa ya dengan pembelajaran diferensiasi itu, pembelajaran diferensiasi yang terkait tentang proses, produk, konten, seperti itu. Konten, proses, produk. Kira-kira ada nggak kaitannya seperti itu? Ada yang ingin menjawab Kakak? Oke, sepertinya belum terpantik ya. Nah, Kak Kori, kalau dari kita rangkaian modul sebenarnya itu adalah saling keterkaitan. Jadi ketika kita menentukan konten, berarti ketika kita sudah mendapatkan kontennya, kan konten, proses, produk. Nah, kan berarti ketika sudah tahu kontennya apa, berarti tujuan pembelajarannya juga dapat ditetapkan. Kira-kira dengan konten mau mengangkat konten apa, pasti akan ada tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan. Dari tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan itu kan turun menjadi proses penilaiannya. Nah, dari proses penilaiannya baru nanti pada saat proses pembelajarannya kan konten, proses dan produk. Nah, proses di sana baru dibedakan atau diferensiasi itu. Nah, dari proses itu baru produknya juga nanti disesuaikan dengan tujuan dengan langkah-langkah dengan penilaian yang sudah ditentukan tadi yang kedua backward design. Jadi sebenarnya backward design ini adalah seperti rumus dalam mencapai tujuan pembelajaran atau rumus dalam pengembangan kurikulumnya sendiri. Kalau diferensiasinya itu ada konten, proses, produk. Jadi dalam proses diferensiasi itu menggunakan ibaratnya rumus backward design ini. Jadi dimasukkan ke dalam rangkaian tadi diferensiasi konten, produk, dan proses dan produk, seperti itu Kak Kori. Jadi itu menjadi satu kesatuan, menyambung. Ini tuh ibaratnya memudahkan para guru untuk mencapai tujuannya agar tidak terlalu jauh dengan tujuan awal yang akan dicapai dari konten tersebut itu apa. Harapannya seperti itu. Ibaratnya rumusnya tuh ini ada loh, rumusnya namanya backward design gitu. Cuman belum terkenal. Belum semua guru tahu. Makanya dengan adanya PKG PJOK ini dikenalkan. Ternyata ada yang lebih mudah loh untuk menentukan atau mencapai sebuah tujuan pembelajaran, namanya backward design. Dengan backward design kita hanya menentukan capaian pembelajaran, asesmennya seperti apa yang cocok dengan capaian pembelajaran tersebut, lalu baru menentukan langkah-langkahnya. Nah, proses dalam diferensiasi nanti boleh dibalik tuh, kan sesuai dengan rumus dari backward design. Seperti itu Kak Kori. Aman? Jempol? Baik, ya. Terima kasih. Oke, lanjut ya Kak. Aman? Aman. Oke, kita lanjut
ke aktivitas 2, sudah melewati 45 menit, kita bisa masuk ke aktivitas 2. Yaitu penyusunan program PJOK. Nah, di sini ada pertanyaan, ini sudah tahu jawabannya, saya salah klik. Kurikulum berbasis standar. Di sini ada pertanyaan, kuis untuk kakak-kakak. Kira-kira benar atau salah, walaupun tadi sudah terlihat jawabannya apa. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Jawabannya betul atau salah? Boleh ditulis di kolom chat. Salah. Salah, Kak Oji belum. Oke. Kelihatan jawabannya tadi. Sudah kelihatan jawabannya. Oke, jawabannya ternyata salah. Oke, selanjutnya. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul atau salah? Boleh open mic, boleh ditulis di chat. Salah. 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 Jadi kalau kurikulum itu apa, Kakak? Kurikulum adalah suatu standar. Ini pengertiannya. Ini betul atau salah? Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui. Belum dibacakan selesai. Betul jawabannya? Betul? Betul. Oke, luar biasa jawabannya. Betul. Jadi kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang tadi dijelaskan oleh Kak Fahmi Karusman ya. Seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita bisa beranjak ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada penjelasan bahwa komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu terdapat 5 komponen. Yang pertama, struktur kurikulum itu sendiri. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini menurut Mendikbud Ristek tahun 2022 page atau halaman 72. Ini adalah tentang komponen kurikulum. Jadi dapat disesuaikan dengan visi misi satuan pendidikan dan tujuan satuan pendidikan yang di daerah tersebut, seperti itu. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Yaitu pertama, agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Dapat terbayangkan kakak-kakak maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, misalnya. Saya meyakini bahwa anak-anak yang berada di, saya nggak tahu ya, maksudnya tidak semua desa juga seperti itu. Biasanya anak-anak yang tinggal di pedesaan itu akan berbeda dengan anak-anak yang berada di perkotaan. Biasanya kultur gerak atau perbendaharaan gerak di anak-anak di pedesaan itu lebih luas dibandingkan anak-anak di perkotaan. Itu memang sudah ada penelitiannya. Tapi saat ini, belakangan ini, di kota-kota itu sudah membuka tentang seperti klub-klub yang membuka aktivitas fisik untuk anak-anak. Nah, bisa jadi juga kultur geraknya juga akan berbeda setiap anak. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya, ketika kita mengasesmen diagnosis, pasti akan berbeda kebutuhannya setiap satuan pendidikan. Makanya di sini ada namanya kurikulum operasional satuan pendidikan yang dapat dikembangkan sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan karena memiliki perbedaan itu. Karena beda kulturnya, beda situasinya, beda keadaannya juga seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya.
Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Ini kakak-kakak diminta bercerita ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kita cek dulu. Tadi saya sudah cek sih biar agar terbayangkan pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, yang pertama kan tadi bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Hal-hal yang paling penting atau bernilai dipelajari oleh murid. Kalau tadi kan merancang ya. Ini adalah hal-hal yang pentingnya itu apa? Yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, itu adalah 3 pertanyaan. Mau saya minta random picker atau mau ada yang meraise hand untuk pertanyaan 1? Boleh dijawab 3-tiganya juga. Oke, Kak Gali. Saya baru mendengar suaranya Kak Gali hari ini. Silahkan open mic Kak Gali. Halo. Iya, ada. Jelas. Baik, mungkin saya mencoba untuk yang nomor 1. Bagaimana selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan. Nah, kalau yang saya rancang selama ini dalam pengembangan kurikulum atau PJOK, saya melihat dulu kebutuhan dan karakter peserta didik. Jadi dalam pengembangan kurikulumnya, ini saya menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik seperti pendekatan inklusif. Mungkin pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Yang nomor 1. Terus yang langsung mau dijawab kedua, ketiga juga? Nomor 1 aja dulu cukup. Oke, boleh. 1 dulu dari Kak Gali tadi dengan Bentar. Memperhatikan kebutuhan dan karakteristik. Tadi Kak Gali, bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan, yaitu dengan melihat kebutuhannya itu di lingkungan peserta didiknya itu seperti apa. Seperti itu ya Kak Gali ya? Oke, dari Kak Gali seperti itu. Saya minta perempuan Kak Novi, belum terdengar hari ini suaranya. Iya Kak. Oke, silahkan Kak Novi. Menurut saya bagaimana merancang PJOK itu, menurut saya rancangan yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan siswa sesuai dengan kebijakan pembelajaran. Menurut saya kebutuhan dan harapan siswa ya, sesuai dengan kebijakan. Ya. Kebijakan seperti apa maksudnya Kak? Kebijakan seperti kebijakan sekolah atau kebijakan apa itu Kak? Misalkan seperti kebijakan di sekolah, si anak mampu Ya, Kak Novi? Kak? Ya, bagaimana? Jadi kebijakan sekolahnya itu maksudnya kebijakan sekolah yang bagaimana? Misalnya sesuai dengan visi misinya kah? Yang misalkan sesuai visi misi sekolah. Oke, jadi maksud Kak Novi itu bagaimana kita merancangnya itu sesuai misalkan kebutuhan dan harapan, berarti keinginan ya, interest atau ya kesenangan siswa itu seperti apa, begitu ya Kak Novi ya? Dan juga menyesuaikan dengan kebijakan sekolah, maksudnya mungkin visi misi. Ya, contohnya kayak misi-misi gitu. Seperti itu ya, misalkan
visi misinya adalah bergerak dan berprestasi misalkan seperti itu. Berarti kan setiap mata pelajarannya harus ada bergerak dan berprestasi, misalnya seperti itu ya Kak ya? Iya. Oke, Ya. dari Kak Novi seperti itu. Terima kasih Kak Novi. Oke, Ya. kita punya Kak Kori di sini. Silahkan Kak Kori. Baik Kak, mohon izin menambahkan. Siap. Jadi untuk yang selama ini saya lakukan dalam merancang program PJOK ini, yaitu yang pertama dilihat dulu dari kebutuhan siswa berdasarkan jenjang atau usia. Kemudian aktivitas perkembangan fisiknya dan minatnya itu bagaimana dengan melibatkan stakeholder seperti pimpinan, kemudian rekan sejawat, dan juga melibatkan orang tua juga untuk berkomunikasi. Kemudian melihat tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang melalui tadi yang Kakak bahas, yang melalui CP yang tadi, CP yang diturunkan menjadi TP. Nah, di mana struktur kurikulum ini mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Nah, kemudian selanjutnya bahan ajar yang kita susun juga harus relevan dan menggunakan berbagai sumber, termasuk juga media digital, kemudian fasilitas olahraga yang digunakan secara optimal. Nah, selain itu juga kita mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi, seperti bermain dan bersimulasi, kemudian menggunakan pendekatan yang aktif, yang melibatkan siswa secara langsung, kemudian tesnya juga mencakup dengan tes fisik, sikap, karakter siswa, dan juga teori dengan evaluasi dan refleksi yang berkala, Kak. Seperti itu. Oke, berarti diakhiri dengan assessment, berarti ya begitu ya Kak ya? Yang mulai tadi dijelaskan, lihat dulu nih kebutuhan siswanya seperti apa, dilihat dari fisiknya, mentalnya, terus kita nanti dikomunikasikan, misalnya orang tuanya mau memberikan kekuatan finansialnya gitu ya Kak ya. Jadi di sana bisa dimaksimalkan gitu. Orang tuanya dapat, misalkan ada orang tuanya yang menjadi apa, jadi memberikan sumbangan apa misalkan seperti itu. Terus tadi melihat CP yang diturunkan dari pemerintah seperti apa, sehingga kita dapat melihat nih kira-kira TP yang dapat dilaksanakan di sekolah seperti apa gitu dari Kak Kori. Terus lalu setelah itu betul dari bahan ajar misalnya menggunakan video-video yang misalnya nanti dapat dibuat dan disebarkan untuk siswa-siswa, atau misalkan dengan media interaktif, misalkan audio visual seperti itu, dan lain-lain yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, terus tadi Kak Kori juga menjelaskan metode atau model-model atau gaya-gaya mengajarnya juga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kan nanti ada yang namanya spektrum ya, spektrum Muska-Moston. Di sana ada yang namanya melibatkan siswa dari pre-impact, impact, dan post-impact seperti itu. Dan ditutup dengan assessment-nya. Assessment-nya jangan lupa. Tadi kita bahas tentang backward design. Assessment yang kedua yang sudah ditentukan di awal, maksudnya awal yang kedua itu kita gunakan di akhir pembelajaran, sehingga dari assessment itu harapannya kita mengetahui tadi capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajaran dapat tercapai atau tidak, sehingga di sana juga kita dapat menentukan refleksinya. Seperti itu ya Kak Kori ya? Oke, terima kasih Kak Kori, Kak Novi, dan Kak Gali. Oke, beri tepuk melingkar dulu untuk bertiga ini. Kita dapat beralih kepada pertanyaan berikutnya. Yang sudah menjawab, saya haramkan dulu untuk menjawab. Berarti selanjutnya yang belum menjawab. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Hal apa sih yang paling penting saat pelajaran PJOK itu, kakak-kakak? Kira-kira apa ya? Kak Oji. Oke, Kak Oji silahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sesuatu yang bernilai dipelajari murid di kelas PJOK, tentunya dalam PJOK itu tujuan atau pengembangan murid tetap ada pada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kognisi, afeksi, dan psikomotor. Jadi itu ketiga ranah itu semuanya penting untuk dipelajari oleh murid. Meskipun dalam PJOK lebih kentalnya kepada psikomotornya, ya. Kita ketahui bersama bahwa setiap mungkin yang paling lumrah ketika seorang guru PJOK ditanya apa tujuan PJOK di sekolah, ya tujuan simpelnya adalah untuk membugarkan siswanya atau membuat siswa menjadi sehat atau bugar. Nah itu kemudian banyak juga guru PJOK ketika dalam penilaian asesmen itu lebih menekankan daripada ke keterampilannya atau psikomotornya itu. Jadi memang tidak ditutupi bahwa PJOK kalau di presentasi adalah ke dalam psikomotornya atau keterampilannya, ya lebih presentasinya lebih besar. Namun untuk pengetahuan juga dan sikap itu juga penting, ya sangat itu penting karena PJOK memiliki tujuan yang sama dengan mapel-mapel yang lain, bahwa tujuan PJOK adalah tujuan sama dengan tujuan pendidikan nasional. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Jadi yang bernilai ya 3 aspek tadi, tiga-tiganya. Meskipun kenyataan di lapangan bahwa kita sering menitik beratkan pada psikomotornya itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Oji. Beri tepuk segitiga untuk Kak Oji. Di sini kita sudah ada Kak Hendy, lalu Kak Ariska, lalu siapa lagi nih? Coba kita lihat sebentar, saya lihat dulu. Kak Hendy, Kak Ariska, dan Kak Mardoto. Hari ini Kak Mardoto baru mau bersuara nih, belum dipentung, belum ditabuh ya gitu. Oke, kita Kak Hendy dulu, Kak Hendy. Bagaimana Kak Hendy? Terima kasih. Wah, Kak Hendy sepertinya sedang gangguan sinyal ya? Wah, putus-putus Kak Hendy. Oke, putus-putus Kak Hendy. Nge-lag sepertinya. Oke, untuk Kak Hendy, boleh Kak Hendy jawabannya ditulis di kolom chat dulu. Nanti kalau jaringannya sudah aman, nanti kita coba panggil untuk open mic ya Kak Hendy ya. Soalnya ini sepertinya ini kurang bagus nih. Oke, kita ke antrian yang kedua dulu Kak Hendy ya. Ke Kak Ariska. Bagaimana Kak Ariska? Ya, terima kasih Kakak. Tadi mungkin udah disampaikan banyak sekali, runtut sekali dari Pak Kak Oji itu. Wah, kalau Kak Oji dan Kak Mardoto udah menyampaikan tuh kayak wah terbuka gitu, terbuka ini gini. Apalagi itu yang lainnya juga samalah gitu. Kalau menurut saya itu dititik beratkan mungkin pada aspek dari kebugaran itu tersendiri untuk anaknya gitu, serta mungkin sikap positif terhadap aktivitas fisik gerak anak tersebut. Ada aktivitas fisiknya. Terus mungkin pengetahuan tentang kesehatan itu dipelajari juga di sana gitu, dari nilai-nilai yang diutamakannya juga. Tapi yang lain yang disampaikan Kak Oji juga tadi, wah dari segi asesmen tadi ada afektif, kognitifnya juga, psikomotornya juga, emang di PJOK sih seperti itu, di keterampilannya di sana kan di itu juga. Tapi kalau dari Kak Ariska berarti tadi ya kebugaran jasmani, terus kebugaran peserta didik tersebut, serta sikap-sikap positif terhadap aktivitas fisiknya itu, yang itu. Terus tentang pengetahuan tentang kesehatan mungkin yang bisa diambil nilai-nilai yang itunya juga, tentang kesehatan pentingnya kan. Penanaman gaya hidup aktif berarti ya.
Ya, ya, itu di sana. Oke, siap. Terima kasih Kak Ariska. 3 tepuk untuk Kak Ariska. Oke, Kak Mardoto. Tabuh dulu, teng, nah gitu. Oke, baik. Biar rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menjawab Kak. Ya mungkin pemahaman saya dari soal nomor 2 ini adalah yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu adalah sebenarnya kalau pribadi saya pada saat mengajar itu yang anak itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga secara secara percaya diri atau secara jadi kan kalau 1 minggu misalnya kan kalau saya melihat itu kan olahraga 1 minggu sekali ya. Anak-anak datang dengan mengikuti pelajaran olahraga istilahnya dengan bersungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif itu menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat bernilai karena dia menunjukkan rasa tanggung jawab untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi yang perlu dipelajari menurut saya bernilai adalah pengembangan karakternya dalam di setiap mengikuti pelajaran tuh. Tadi kan udah disampaikan Kak Oji ya kan dari afektif, psikomotor dan kognitifnya itu ya. Cuman maksud saya kalau secara pribadi saya untuk pemahaman soal nomor 2 ini menurut saya seperti itu yang bernilai itu tuh. Begitu. Terima kasih Kak. Oke, berarti kalau dari Kak Mardoto itu lebih kepada partisipasi aktif peserta didik atau keterlibatan penuh dalam pembelajaran seperti itu ya Kak Mardoto ya? Iya, betul. Yang di awal kita bahas tentang engaging, involving, di mana pembelajarannya bermakna dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat memaknai bahwa setiap apa yang dia gerakkan itu dia sedang belajar seperti itu. Apa dia yang sedang dipelajari itu dia juga sedang bergerak juga. Jadi bergerak untuk belajar, belajar untuk bergerak seperti itu ya Kak? Betul, Kak. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Mardoto. Beri 3 tepuk untuk Kak Mardoto. Oke, ada lagi Kak Mardoto? Tadi sepertinya sama saya kepotong. Ada lagi? Cukup Kak, karena ditambahkan sama Kak dengan lebih bagus lagi. Oh tidak, sama saja sebenarnya. Cuman karena kan sudah dibahas di awal mungkin agak lupa-lupa seperti itu. Kalau saya kan mungkin karena terlalu sering jadi masih anget gitu. Oke, Kak Indri. Baik Kak, terima kasih. Kenapa ketawa ini? Aduh, semangat sekali Kak Indri ini. Oke. Karena kalau yang kakak-kakak yang lain kan fokus pada di PJOK yang kelas atas mungkin ya. Kalau saya kan yang fase A-nya Kak. Jadi itu yang punya masalah di peserta didiknya itu ya? Iya. Oke, gimana Kak Indri? Jadi kalau menurut saya ini ya Kak ya, apa saja yang selama ini menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu menurut saya materi pembelajaran pendidikan jasmani itu mencakup gerak dasar Kak. Jadi permainan atau olahraga itu mencakup kebugaran olahraga atau kebugaran jasmani dan kesehatannya. Jadi memastikan apakah siswa tersebut terpenuhi aktivitas geraknya dan bertujuan untuk mengembangkan pola hidupnya siswa itu untuk sehari-hari gitu Kak. Oke. Karena fase SD. Jadi untuk mempersiapkan gerak dasar mereka ke depannya, misalkan seperti keseimbangan, lari, gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Indri. Maksud Kak Indri tadi dijelasin bahwa ternyata di sekolah dasar itu kalau di fase A, apalagi fase A, fase B itu belum ke spesifik ya Kak ya? Iya. Yang paling penting diajarkan adalah pola gerak dasar. Ya. Betul. Iya, Seperti itu fundamental movement-nya. Karena kalau di sekolah dasar itu di fase A, fase B itu harus memberikan kesempatan belajar gerak yang banyak ya. Karena akan mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks seperti misalkan olahraga, bentuknya cabang olahraga seperti itu ya Kak Indri ya? Iya, belum sampai ke cabang olahraga.
Iya, jadi kalau untuk sekolah dasar di fase A, fase B itu yang paling penting adalah perbendaharaan gerak atau pola gerak dasarnya Iya. tentang konsep gerak, konsep tubuh, konsep keterhubungan seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang model pendidikan gerak. Itu akan ramai juga Kak bahas itu. Oke, terima kasih Kak Indri. Terima Berarti kasih, Kak. untuk Kak Indri. Oke, Kak Didin. Silahkan open mic-nya Kak Didin. Apakah di sini ada Kak Hendy atau terlempar ya? Oke, Kak Didin. Ada Kak. Oke, Kak Didin dulu aja ya Kak Hendy ya? Oh iya, boleh. Oke, Kak Didin, silahkan. Di mute Kak Bu Didin, lupa kayaknya nggak di mute Kak Didin. Oke. Halo, ada. Oh Oke, iya. ada. Mohon maaf ya. Mungkin tadi Kak udah dijawab ya panjang lebar, ini sekedar sharing aja ya. Tadi di sini kan ada pertanyaannya, sesuatu yang bernilai ya untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Mungkin kalau saya bukan hanya siswa saja, mungkin saya juga akan bahagialah gitu, akan bernilai ketika anak itu aktif bergerak gitu kan, merasa senang. Dan siswa biasanya suka nanya ini untuk pertemuan berikutnya, Pak main apa lagi? Jadi bukan pembelajaran yang ditanyakan, ternyata permainan. Nah itu yang terkadang saya, oh ya nanti perbendaharaan permainan itu yang masih merasa kurang gitu Kak. Jadi hari ini kita dikasih permainan baik sepak bola dengan modifikasi dan lain sebagainya. Nah besoknya lagi anak itu nanyain, Pak main apa lagi? Jadi bukan pelajaran yang ditanyain tapi permainan gitu. Ganti lagi dengan permainan apa gitu. Sama kayak gitu juga ditanyanya permainan. Nah selain itu selain anak bergerak aktif, di luar juga anak yang paling bernilai buat saya adalah melakukan gerakan yang sudah saya ajarkan gitu pada saat jam pelajaran gitu. Jadi bukan hanya di kelas saja ketika jam istirahat, oh ternyata anak-anak itu main ular-ularan gitu, nggak tanpa harus disuruh. Nah itu yang bernilai buat saya gitu. Itu aja mungkin Kak. Terima kasih Kak Didin. Untuk Kak Didin berarti intinya ketika siswa menanyakan lagi pembelajaran selanjutnya itu adalah hal yang bermakna ya Kak ya. Dimana terus setelah dikasih pembelajaran lalu tanpa secara sadar dia sudah meresap atau terbenam dalam dirinya sehingga sudah dapat dilakukan sendiri dengan teman-temannya juga gitu ya Kak Didin ya, saat jam istirahat Kak atau di luar jam pelajaran misalkan pada saat pulang sekolah misalkan seperti itu ya Kak Didin ya? Nah, betul Kak itu. Oke, Tapi ini Kak yang saya jadi selalu kekurangan itu Kak, perbendaharaan permainan Kak, yang selalu kurang itu. Karena setiap kali ngajar kan kalau saya kan ngasih permainan tapi dalam dalam dikemas dalam materi gitu. Tapi anak nggak tanpa sadar gitu kan belajar sambil bermain gitu. Nah selalu nanyain Pak main maksudnya bermain gitu sambil belajar gitu ya. Jadi dikasih permainan tapi di dalamnya itu materi apa gitu. Jadi tapi kelas berapa Kak Didin itu ya? Kelas 4, 5, 6. Oh kelas 4. Oke siap. Oke. Itu berarti Kak, harus terus inovasi ya Kak ya? Nah nanti ketika luring itu kita akan biasanya diperkenalkan dengan bentuk-bentuk permainan baru karena harus menciptakan sebuah hal yang terkait dengan materi. Itu akan rame. Jadi guru-guru PJOK itu akan dipantik untuk membuat permainan yang sebaru mungkin atau bahkan baru tahu atau misalkan pernah pengalaman tapi ada yang belum tahu. Jadi di sana akan ada sharing tentang pembelajarannya. Seperti itu Kak Didin. Jadi sabar untuk menunggu pembelajaran luringnya. Oke, siap. Saya undang Kak Hendy dulu. Udah ada antrian Kak Andri dan Kak Gal gini. Kak Hendy, ada Kak Hendy? Iya Kak. Oke, Kak Hendy silakan. Masih. Wah, sepertinya masih ini. Oh iya.
Nah, sekarang baru tuh, udah normal. Ya, Kak Hendy? Ya, apa Ya, saja yang gimana, Kak selama Hendy? ini Bapak dan Ibu anggap itu ya? Ya, menurut saya sih hampir sama dengan Kak Didin sama yang lainnya. Saya hanya menambahkan saja beberapa hal yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, kebugaran fisik itu mengembangkan motorik dasar, memahami prinsip dasar membangun kebijakan sosial, memahami positif, kegiatan olahraga, disiplin, sportivitas, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, itu aja. Hampir sama sih dengan yang lain jawabannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Hendy. Berarti lebih spesifik, lebih sama-sama ketiga ranah di mana ada harus tetap menjaga kebugaran jasmani, tentang terus juga mengembangkan keterampilan motoriknya, lalu tadi aspek-aspek afektifnya seperti itu ya Kak Hendy ya? Kalau tidak salah tadi soalnya putus-putus kan. Oke, siap. Terima kasih Kak Hendy. Beri 3 tepuk untuk Kak Hendy. Oke. Kita punya Kak Andri dan Kak Gali, tapi kayaknya sudah siap untuk jawaban yang nomor 3 ya, Kak Hendy dan Kak Gali. Maaf, Kak Andri dan Kak Gali ya? Apa masih di pertanyaan yang sama? Kak Andri? Pertanyaan yang sama, Pak. Oke, boleh. 2 lagi. Setelah itu baru kita berpindah. Bagaimana Kak Andri? Menurut Kak Andri, apa yang paling bermakna buat Kak Andri? Iya, sebenarnya hampir sama juga sudah diungkapkan sama kakak-kakak yang lain, bahwa menjadi sesuatu hal yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu, mungkin saya menambahkan yang mungkin terlewat ini mungkin sama kakak-kakak yang lain, bahkan ini menurut saya cukup sangat penting, Kak, yaitu menerapkan pola hidup sehat, karena pola hidup sehat ini adalah suatu utama untuk merangsang salah satunya pertumbuhan, Kak. Mungkin hanya itu saja, Kak. Oke, kalau menurut Kak Andri yang juga terlupakan adalah pola hidup sehat. Tapi sebenarnya tadi itu kalau tidak salah Kak siapa ya? Kak Aris. Saya, Pak. Ya. Oke. Ada tadi masih tahu. Ada pengetahuan tentang kesehatan tadi ada yang pengetahuan tentang kesehatan seperti itu ya. Tapi memang agak mungkin karena belum dijelaskan ya Kak Rizka, jadi tidak merujuk pada pola hidup sehat yang tadi misalkan habis pelajaran PJOK malah minumnya kok minuman es cekek misalnya gitu ya. Minum gorengan, di kantin makan mie misalnya seperti itu. Nah, dengan penanaman pola hidup sehat, misalkan pola hidup sehatnya itu seperti misalkan bergerak dalam satu hari itu minimal 30 menit untuk berjalan saja, misalnya gitu sesuai dengan anjuran WHO, misalkan seperti itu. Itu mungkin perlu ditanamkan juga pola hidup sehat. Dengan mungkin contoh, kita bisa mencontohkan atau misalnya dengan membuat aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di rumah, misalkan seperti mungkin kalau mahasiswa itu biasanya saya suruh buat daily atau a day of my life gitu. Jadi keseharian mahasiswa dari bangun tidur sampai dengan akhir itu ngapain apa saja yang dilakukan, terus dibuat dalam sebuah video. Harapannya dengan a day of my life itu mereka melakukannya rutin setiap hari, karena memang misalkan laporannya seminggu, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh penanaman pola hidup sehat yang secara terpaksa tapi mudah-mudahan berkesan seperti itu. Contohnya seperti itu, Kak Ariska dan Kak Andri. Terima kasih Kak Andri dan Kak Ariska. Oke, the last Kak Gali. Bagaimana Kak Gali? Wah, ada Kak Fahmi nih. Kak Fahmi nanti dulu ya jawabannya, yang pertanyaan nomor 3 aja Kak Fahmi ya. Cek. Baik. Oke. Ini bukan menjawab ya Mbak, hanya saya tertarik dengan pernyataan Kak Didin tentang yang tadi tentang apa namanya
siswa menanyakan lagi tentang permainannya. Baik, hal ini juga pernah saya alami ketika di saya itu pas SD ya, kalau kelas 8 itu. Jadi kalau saya mengajar itu saya terinspirasi dari artikel yang pernah saya baca, kalau tidak salah Pak Bambang gitu, Pak yang Bambang mana nih? yang di itu Pak Bambang Mbak? Abdul Jabar. Abdul Jabar. Dulu saya PPG sama beliau. Teaching games for understanding. TGFU. Pengajaran permainan untuk pemahaman. Nah, saya terinspirasi dari situ, makanya ketika saya melakukan proses pembelajaran, contoh misalkan passing bola voli itu, jadi saya modifikasi. Kalau SMP itu kan sudah ke cabang ya. Nah, supaya cukup menyenangkan dan menarik, saya modifikasi misalkan untuk passing bawah itu sambil misalkan mencari gawang, jadi tidak seperti kita melatih tapi ada permainannya. Nah, apakah TGFU ini sebagai pendekatan yang mungkin bisa efektif? Yang tadi kata Pak Didin tuh tanyakan lagi. Nah, Pak Didin, nah itu saya menanyakan ke Kak Fasil, itu apakah bisa menjadi pendekatan pengajaran yang efektif untuk diterapkan bukan hanya di kelas bawah tapi di kelas yang pas SD juga. Kalau saya sih ketika praktek pembelajaran mengadopsi seperti itu. Terima kasih. Oke, itu pertanyaan ya Kak Gali ya? Ke saya ya? Ya. Kebetulan saya belum melakukan riset penelitian nih. Tapi sebenarnya TGFU sendiri, Kak Oji mau menjawab dulu? Oke, saya persilahkan dulu Kak Oji. Bagaimana Kak Oji? Menurut Kak Oji bagaimana? Dilanjut Kak Fasil aja dulu lah. Oke, tidak seperti itu, saya memberikan kesempatan dulu. Ya. Biar hari ini semangat. Kalau yang saya tangkap berarti penerapan pembelajaran metode bermain ya, TGFU. Ya, understanding. saya sependapat dengan Kak Didin, Kak Gali. Sebenarnya pembelajaran PJOK itu lebih baik itu dilibatkan dalam metode bermain dalam bentuk permainan, karena melihat karakteristik anak sendiri atau kodrat dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang anak itu adalah kan kodratnya bermain. Jadi menurut saya penerapan metode bermain ini dalam PJOK itu sangat baik untuk dilakukan. Nanti ya kita sudah buktikan bersama lah, anak-anak akan lebih antusias, lebih semangat. Mereka tidak berasa dengan panas, lelah karena dengan permainan-permainan tersebut gitu. Padahal kalau diukur dengan segi aktivitas itu sudah merupakan intensitas yang tinggi gitu, tapi tidak dirasa oleh anak. Saya sendiri juga dalam pembelajaran PJOK itu merasa senang atau merasa berhasil ketika anak itu berkeringat dengan banyak tapi dilakukan dengan gembira gitu, dengan senyum, tidak dengan unsur tidak dengan unsur keterpaksaan. Nah, salah satu teknisnya atau metodenya adalah menggunakan dengan permainan-permainan. Dan itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Oji. Beri 3 tepuk untuk Kak Oji. Ini ramai sekali ya. Kita sebentar, saya cek dulu waktunya akan cukup tidak. Oke, saya kasih kesempatan 2 menit untuk Kak Fikri dan Kak Fahmi. Silahkan, bagaimana Kak Fikri? Siapa dulu Kak? Sepertinya yang resen tadi Kak Fahmi, apa Kak Fikri dulu ya? Saya lupa tadi, yang resen. Itu lah. Siapa yang duluan? Silahkan Kak Fikri, mangga. Oke. Kalau saya di kelas, saya kan SD juga sama, lebih menyenangkan dan anak kayaknya lebih masuk dan lebih senang juga dengan cara permainan. Kalau misal langsung materi misalnya, ataupun langsung ke RPP misalnya gitu, kayaknya anak merasa bosan dan lain sebagainya gitu. Jadi
lebih menyenangkan, benar kata Kak Oji tadi yang udah menerangkan semuanya. Anak tuh lebih tertarik dan bakal lebih pengen lagi dan lebih bernilai pelajarannya jika kalau misalnya kita modifikasi dengan permainan. Gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Kak Makasih. Fikri. Oke, Kak Fahmi. Ya, izin Kak. Makin malam Saya makin ingin seru aja ya mengomentari diskusinya ya. yang dari Kak Didin tadi ya. Kak Didin Oke. kan mengucapkan bahwa merasa kekurangan karena anak itu inginnya bermain terus. Kalau menurut saya itu bukan kekurangan Kak, tapi kelebihan. Kenapa? Karena ada di beberapa daerah anak itu kalau olahraga selalu menanyakan, "Pak, main bolanya kapan? Pak, main bolanya kapan?" Ketika anak itu sudah tumbuh minat seperti itu, tujuan pembelajaran PJOK itu sudah tercapai menurut saya Kak. Apalagi ingin bermain. Karena kita itu harus menerapkan mindset ke anak-anak itu bahwa kita itu membutuhkan olahraga gitu Kak. Bahwa kita tuh olahraga itu menjadi lifestyle gitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Bagaimana Kak Didin? Saya kasih waktu 30 detik karena masih ada waktu. Sebenarnya Kak ya. Ini maksudnya Kak Fahmi untuk permainannya itu kita harus kan permainan itu harus macam-macam ya. Maksudnya yang satu aja, yang itu aja. Maksudnya harus minggu ini permainan ini. Minggu depan lagi pasti tanya ini, "Pak, main apa? Besok main apa, Pak?" Nah, kita harus dimodifikasi gitu. Maksudnya gitu, Pak. Jadi perbendaharaan itu yang selalu kurang gitu. Iya. Misalkan hari ini kalau anak kelas bawah kan ular-ularan gitu ya. Nah, besoknya lagi apalagi atau apa ya kalau misalkan elang mengejar anak tikus, elang mengejar anak ayam gitu kan itu gitu ya. Nah gitu. Besoknya lagi apa nih ya? Kita harus variatif, masa itu lagi gitu. Iya, betul Kak. Ya gitu ya. Itu Saya adalah itu, Pak. memotivasi Kak Didin gitu Kak. Maksud saya seperti itu Kak. Biar Semangat Kak. terus untuk menciptakan inovasi. Udah betul Kak Didin seperti itu Kak. Semangat. Oke, baik. Ya, siap. Luar biasa. Oke, last. Kak Oji bagaimana? Mute Kak, salah pijit gitu. Iya. Oke, maksudnya mau komentar lagi tapi takut waktunya nanti berlebih. Sebenarnya kalau permainan-permainan nanti Kak Didin, saya tuh lihat cara metode pengajarannya Kak Fahmi itu sangat banyak sekali perbendaharaan permainan-permainan tuh. Nanti ketika luring bisa banyak belajar di Kak Fahmi. Mau permainan ini itu segala macam itu luar biasa. Nah, kemudian Kak Didin, saya yakin sebenarnya Kak Didin itu banyak pembendaharaan permainan, tapi kadang kita itu kurang di keadministrasiannya. Kalau saya sarankan ketika kita memiliki permainan ya kita menyampaikan ke anak, kita punya catatan lah gitu. Kita minggu ini sudah punya permainan apa, terus untuk minggu depan apa gitu kan. Nah, biasanya kita sudah melakukan, tapi untuk pertemuan yang akan artinya yang akan datang itu kita lupa punya permainan ini nih yang belum disampaikan ke siswa gitu. Kemudian untuk memperbanyak pembendaharaan ya sebenarnya kita kalau mau banyak belajar ya melalui kita bisa searching di YouTube, itu sebenarnya banyak permainan-permainan dalam olahraga pembelajaran PJOK itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak, luar biasa, memang luar biasa hari ini. Oke, tadi pada intinya bahwa TGFU itu atau bermain itu untuk semua materi ya. Saya tanya dulu, untuk semua materi atau enggak kira-kira? Bisa untuk semua materi. Bisa untuk semua materi? Semua materi Kak, pasti ada permainannya. Pasti ada permainannya. Oke, untuk semua materi pasti ada permainannya atau misalnya modifikasi ya, modifikasi. Betul. Oke, modifikasi permainan, pendekatan permainan. Tapi sebenarnya pada dasarnya kakak-kakak, pada dasarnya kalau TGFU itu lebih menekankan pendekatannya itu mau ke teknik apa taktik. Sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin kalau kita telusuri lagi, kalau modifikasi permainan untuk menunjang pembelajaran atau
memantik peserta didik agar semangat atau terlibat langsung, itu tidak apa-apa, itu akan berbeda maknanya sebenarnya, bukan bahasanya bukan TGFU lagi. Seperti itu. Kalau TGFU sebenarnya lebih kepada permainan-permainan, baik itu invasi atau seperti apa, itu TGFU cocoknya. Itu teaching games for understanding. Itu lebih menekankan biasanya untuk taktiknya atau tekniknya. Biasanya seperti itu. Karena kan memahami, nanti di sana ada game drill game. Nanti membahasnya tentang seperti itu sebenarnya. Tapi untuk membahas tentang modifikasi permainan itu luas. Tadi semua materi itu akan bisa masuk sebenarnya seperti itu. Untuk memberikan pemahaman atau memantik siswa, oh saya melakukan permainan misalnya jala ikan, misalnya untuk pemanasan, misalnya seperti itu. Atau misalkan jala ikan untuk gerakan lokomotor. Misalnya jala ikan ada rintangan-rintangannya, ada manipulatifnya, misalnya seperti itu untuk sekolah dasar, misalnya seperti itu. Tapi untuk pemahaman TGFU sendiri, pertanyaan tadi Kak Galih, apakah efektif? Sebenarnya memang banyak penelitiannya itu untuk tipikal permainan, dalam olahraga permainan itu efektif karena memang di sana pendekatannya itu lebih menekankan pada taktik dan teknik. Tapi kalau untuk yang lainnya itu akan berbeda pembahasannya tentang modifikasi permainannya. Nanti kalau kita bahas tentang modifikasi permainan, nanti kita akan bahas tentang lead up games, tentang official game. Itu akan berbeda lagi sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Tapi tidak usah khawatir, sebenarnya apa yang sudah kakak-kakak lakukan di sekolah itu sudah ada, sudah betul. Tapi konsepnya mungkin belum belum tahu mungkin seperti itu. Oke, Kak Rusman bagaimana? Terima kasih Kak waktunya. Hanya menambahkan aja Kak untuk tentang PGWU, apalagi kalau saya di sekolah yang fasenya EF gitu kan, lanjutan terutama. Kalau untuk permainan sebenarnya kalau untuk anak-anak SD ya mungkin cocok untuk permainan tradisional yang bisa setiap cabang olahraga kita masukkan permainan tradisional. Contoh modifikasi dengan apa materinya, contohnya lari dengan ya main kucing-kucingan atau petak umpet, itu kan untuk tujuan selanjutnya adalah anak bisa berlari gitu kan. Tapi kalau untuk saya gitu kan di fase F, kalau untuk permainan tradisional itu adalah paling kalau saya tuh masuknya ke ice breaking ya Pak, atau dalam ya ice breaking atau permulaan untuk maju ke materi. Contohnya biar anak lebih happy di mana nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, anak kalau udah senang biasanya pasti ngikutin apapun yang kita arahkan, anak tidak mengikutin. Terus untuk masalah fase modifikasi, kalau saya PGFU ya tadi ya, untuk kata Kak Gali, itu kalau saya sebetulnya diterapkan secara langsung, karena itu harus langsung, apalagi teknik-teknik dasar yang ke anak-anak untuk dewasa itu harus teknik-teknik yang sebenarnya dan yang sesuai dengan teknik yang mudah tertera gitu ya, seperti itu. Jadi kita hanya memotong atau memberikan fase-fase tahapan. Contohnya dalam teknik tolak peluru, contohnya cara ngelempar, pertama jangan ngelempar secara teknik dulu atau secara, yang penting anak gimana cara ngelempar dulu atau sebagai pemanasan otot itu untuk mengangkat berat gitu kan. Nanti dilanjutkan baru ke teknik yang sebenarnya kita kasih di pertengahan pembelajaran, kita kasih teknik yang sebenarnya dari cara pelemparan, awalan dan sebagainya kita kasih ke anak dan baru dipraktekkan di sisi terakhir. Mungkin itu seperti itu Kak, kalau pengalaman saya untuk di Terima kasih Kak Rusman. Yang dilakukan Kak Rusman itu sebenarnya kalau mata pelajarannya itu tentang olahraga permainan itu nanti namanya official game. Kalau misalkan tadi modifikasi yang dijelaskan tentang tolak peluru itu namanya lead up games. Nanti mungkin akan ada di modul berapa ya? Modul 2.1 kalau tidak salah. Nanti ada di sana. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat seperti ini ya Kakak ya. Oke, mohon maaf kita bisa beralih ke selanjutnya 20 menit lagi karena bagaimana kita beralih dulu pikiran yang tadi kita simpan dulu, kita anggap selesai dulu karena saya yakin semua yang diungkapkan kakak-kakak itu memiliki sudut pandang yang sama, itu berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat memaknai geraknya, dapat berpartisipasi aktif dan terlibat penuh sehingga
dia juga enjoy pada saat melakukan geraknya, di mana geraknya itu untuk belajar dan belajarnya untuk gerak itu sendiri. Harapannya seperti itu. Oke, kita move hatinya. Sekarang pindah ke pertanyaan nomor 3, kakak-kakak. Tentang pertanyaannya itu, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Mengintegrasikan antara merancang rancangan tadi, lalu hal yang penting itu apa, sehingga bagaimana mengintegrasikan tadi yang pertanyaan 1 dan 2 itu. Dapat terbayangkan, Kak? Oke, Kak Kiki, kita buka oleh Kak Kiki dulu. Boleh Kak Kiki? Terima kasih Kak. Kalau saya di sini upaya untuk mengintegrasikan pelajaran PJOK ke dalam kurikulum yang berlaku dengan mengembangkan program PJOK itu sendiri dalam intrakurikuler. Caranya adalah karena kita fokusnya adalah kurikulum merdeka, jadi memasukkan PJOK ini ke dalam proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau P5 ini, di mana tadi sudah disebutkan di nomor 2 bahwa untuk psikomotor sangat muncul di dalam setiap kegiatan. Tetapi yang saya lihat itu sebetulnya bukan hanya psikomotornya saja kalau dalam berolahraga, tapi afektifnya itu sangat muncul sekali. Anak-anak belajar menjadi sportif, mandiri, terus mereka mencari taktik, yaitu bisa masuk ke nalar kritis. Terus misalkan setiap tadi ada perbedaan, katanya ada pembelajaran yang menggunakan dengan memasukkan tradisional. Itu juga masuk berarti kebinekaan global. Berarti PJOK sendiri itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, di mana kurikulum merdeka itu adalah kita harus membuat suatu proyek yang menghasilkan P5 tersebut. Nah, ternyata dalam pendekatannya di LMS disebutkan bahwa dalam pendekatan integratif kalau nggak salah ya Kak ya, di situ kita bisa PJOK itu bekerja sama dengan mata pelajaran ilmiah, misalkan dengan IPA atau matematika, misalkan mengukur jarak atau nadi atau organ tubuh, misalkan tadi disebutkan bahwa ada yang lupa dalam kebugaran jasmani katanya. Nah itu bisa masuk ke dalam situ. Jadi balik lagi ternyata bukan hanya pendekatan integratif saja dalam untuk mengintegrasikan pelajaran PJOK ini, tetapi untuk pendekatan kompetensi dan holistiknya pun muncul sehingga kurikulum PJOK tersebut sama seperti kurikulum yang lain bahwa ada pengembangan kurikulum muncul di dalam program PJOK ini baik pendekatan kompetensi, holistik maupun integratif. Mungkin pendapat saya seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kiki. 2 tepuk untuk Kak Kiki. Berarti kalau Kak Kiki itu menekankannya di kokurikuler, di mana di sana ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Salah satunya kegiatannya adalah P5, di mana P5 itu harapannya dapat mengembangkan kemampuan secara holistik ya, Kak ya? Begitu ya intinya Kak ya? Betul sekali Kak. Oke, terima kasih Kak Kiki. Saya menunggu jawaban yang lain. Akan ramai sepertinya. Oke, saya belum mendengar suaranya siapa ya? Sebentar, saya cek dulu agar adil di sini. Kak Gugi, apa kabar Kak Gugi, sehat? Belum mendengar suara Kak Gugi saya. Alhamdulillah Kak. Mohon maaf, ini baru berhenti saya istirahat di dalam perjalanan habis kegiatan O2 SN SMA. Oke, belum bisa ini ya? Iya, mohon maaf. Oke, paling nanti boleh minta di chat aja Kak Gugi di kolom chat. Iya, siap. Oke, terima kasih Kak Gugi. Kak Ihsan. Kak Ihsan, halo. Iya Kak. Ada suara? Oke. Ada. Oke, boleh Kak Ihsan. Oke, baik. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku? Mungkin dengan metode-metode dan pendekatan yang disesuaikan. Mungkin melalui pengembangan aktivitas fisik, pemahaman konsep, dan kreativitas dalam pembelajaran PJOK. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan fisik, sosial, dan pemahaman konsep yang atau aspek kognitif para peserta didik.
kita guru sebagai fasilitator yang menuntun mereka berkembang sesuai dengan minat dan potensi mereka masing-masing. Oke. Lalu mungkin dapat untuk pembelajarannya dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran untuk direalisasikan dalam proses pembelajarannya. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ihsan. Berarti kalau dari Kak Ihsan itu sebenarnya menekankan pada di mana aktivitas fisiknya itu sesuai dengan pernyataan Ki Hajar Dewantoro, yaitu kembali kepada fitrahnya. Setiap siswa itu memiliki potensi dan tidak bisa memaksakan atau merubah secara keseluruhan, tapi memberikan perbaikan dari perilakunya seperti itu ya. Dengan tadi aktivitas fisik itu pada intinya kan tadi Kak Ihsan itu menjelaskan bahwa ketika kita memberikan aktivitas fisik, harapannya konsepnya juga mereka paham sehingga secara kognitif dia juga berpikir dan membenamkan pengetahuannya sehingga dapat dipraktekkan, sehingga dari sana dapat terwujudnya tadi sesuai minat atau sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantoro. Seperti itu ya Kak ya? Lalu dari harapan sana kita implementasikan melalui rencana pembelajaran dan di mana proses pembelajarannya mendukung kepada hal yang tadi diungkapkan aktivitas fisik itu. Seperti itu ya Kak ya? Ya, betul Kak. Oke, terima kasih 2 tepuk untuk Kak Ihsan. Oke, saya minta hari ini siapa lagi yang belum bersuara ya? Sepertinya hampir semuanya sudah bersuara. Tapi saya itu kadang aneh kalau Kak Mardoto tidak bersuara. Bagaimana Kak Mardoto? Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, harus ditabuh soalnya Cenah. Lagi ini kurang fokus sebenarnya hari ini. Oke, nggak apa-apa Kak. Oke Kak, silakan. Kalau bagaimana mengintegrasikan semua dalam proses pengembangan kurikulum ya saat ini ya, sebenarnya tadi benar ya disampaikan oleh Kak Kiki ya dan Kak Ihsan ya. Nah, jadi kalau kurikulum yang sekarang itu kan terutama PJOK itu kan sekarang cuman untuk yang kumer ya, itu kan kalau di sekolah saya itu kelas 1 dan kelas 4 itu kan jamnya berkurang dari 4 jam menjadi 3 jam satu jamnya. Satu JP itu berapa? 35 ya Kak ya? Ya 35 yang biasanya 4 jam jadi 3 jam, 1 jamnya itu kan untuk P5 ya. Jadi ya disampaikan tadi oleh Kak Kiki benar bahwa kita itu harus berkolaborasi dengan guru bidang studi ya. Ada PJOK, ada agama dan wali kelas itu untuk mewujudkan proyek Pelajar Pancasila. Dan nanti di proyek Pelajar Pancasila itu dia bisa disampaikan karena itu kan sumbangsi dari seluruh yang terlibat ya, termasuk siswa ya. Jadi tidak bisa memaksakan satu ya, olahraga atau agama ataupun bidang studi yang lainnya atau wali kelas. Nah, itu pun kita kan hanya menguatkan bahwa di olahraga itu tadi disampaikan bahwa yang disampaikan Kak Kiki tadi itu kalau nggak salah ya kan yang afektif, psikomotor, kemudian yang holistik. Budayaan ya tadi ya kan ada tradisional ya, yang permainan tradisional kan masuk dalam budaya global. Ya, kebinekaan global itu ya seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Mardoto, luar biasa. Beri 2 tepuk untuk Kak Mardoto. Oke, tadi kita sudah, atau ada lagi? Kita masih punya waktu 10 menit. Aman. Oke, tadi pada intinya tadi kakak-kakak sudah hampir sepakat bahwa sebenarnya kita berfokus atau kita bisa melaksanakan integrasinya itu dengan berkolaborasi dengan guru-guru lain. Tapi saya ingin bertanya, saya tuh belum tahu ya kalau pelaksanaan P5 itu untuk temanya sendiri itu ditentukan oleh siapa, Kak? Kalau tema P5-nya sendiri. Kalau boleh tahu. Izin Kak. Saya sebenarnya kurang begitu paham juga ya sebenarnya. Cuman sepemahaman saya itu tema itu sudah ada penentuannya, kalau nggak salah ada tema atau berapa itu ya.
atau berapa itu saya lupa. Itu kan di semester 1 itu kan kita bisa ngambil misalnya tema gaya hidup berkelanjutan atau apa. Oke. Seperti itu kan. Saya belum mempelajari sampai sana soalnya tentang tema-tema P5 itu. Iya, kalau nggak salah sih kemarin kalau seingat saya seperti itu ya. Salah satu yang kami kerjakan kemarin itu adalah gaya hidup berkelanjutan itu untuk yang kebetulan yang saya ngajar kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 dan kelas 4-nya itu project P5-nya itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu kita berdiskusi dengan dari guru-guru lain. Ya, yang terlibat ya tadi yang guru studi, kemudian wali kelas dan siswa, bahkan melibatkan orang tua murid juga seperti itu untuk kegiatan P5-nya seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Sedikit pencerahan untuk saya. Terima kasih Kak Mardoto, Kak Kiki, dan Kak Ihsan. Tadi secara tidak langsung jawabannya sudah diringkas ya, tentang bagaimana kakak-kakak dapat mengintegrasikan semuanya. Itu salah satunya dapat dikolaborasikan dengan guru-guru yang ada di sana atau pihak-pihak terkait, bagaimana dengan misalnya salah satunya adalah pelaksanaan P5 seperti itu. Oke, kita beralih karena waktunya 8 menit lagi. Selanjutnya, dan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik pasti akan berbeda. Yang kedua, konteks masyarakat atau culture atau ya tadi kebudayaan. Yang ketiga, waktu. Tadi diungkap bahwa tadinya 4 JP, sekarang menjadi 3 JP. Sehingga alokasi jam pelajaran juga harus dapat diatur atau disusun oleh kita. Sehingga cakupan dan tahapannya juga harus perlu dimaksimalkan dan dapat menambahkan dengan bantuan teknologi. Misalkan siswa dapat belajar sebelum pembelajarannya berlangsung seperti itu. Itu kan sistem di Indonesia seperti itu. Kalau kita berbicara di sistem negara lain akan berbeda. Kurikulum luar juga akan berbeda. Ini adalah kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya aktivitas 3 ini sebenarnya sedikit hanya beberapa penjelasan saja, beberapa slide tentang karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebentar ini slide-nya tidak berpindah. Masih diminta pendapat 1 pertanyaan. Kira-kira kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Tadi yang sering kita bahas adalah apa ya kayak kompetensi dan karakter misalnya. Ya Kak Rusman. Apa Kak Rusman? Kak Oji, Kak Kori, boleh Kak Rusman dulu. Ya, terima kasih Kak waktunya. Ya, kata kunci yang dari pembelajaran dari awal sampai sekarang ya mungkin itu Kak. Ya, pembelajaran yang berpihak kepada anak. Itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Oke, silahkan Kak Kori. Baik Kak, saya setuju dengan tadi Kak, siapa tadi ya? Yang ya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada kata kunci lagi. Apa itu? Selain itu, yaitu karakteristik peserta didik. Kemudian aduh saya lupa lagi. Di skip aja dulu Kak. Oke, di skip dulu, nanti kalau ingat baru ya Kak ya. Oke, Kak Oji. Baik, kata kunci yang sering berulang kali dibahas dalam pengembangan kurikulum PJOK tadi juga sudah disampaikan bahwa sering kita bahas mengenai pengembangan PJOK ini untuk memfasilitasi peserta didik, artinya pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga tadi banyak dibahas tentang bahwa pengembangan kurikulum PJOK itu untuk tujuan secara keseluruhan, secara holistik, artinya ada kompetensi
kompetensi kognisi, afeksi, psikomotor dan emosional. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Oke, Kak. siap. Terima kasih Kak Oji. 2 tepuk untuk Kak Oji dan Kak Kori. Kak Mardoto, sorry. Silakan Kak Izin Mardoto. nggak menambahkan tadi yang udah disampaikan Kak Rusman, Kak Kori dan Kak Oji ya. Itu mungkin pembelajaran yang bermakna. Kata kuncinya menurut saya itu sebenarnya tersampaikan juga dalam diskusi kali ini. Terima kasih Kak. Oke, tadi terima kasih Kak Mardoto, 1 tepuk untuk Kak Mardoto. Oke, tadi dari pertama disebutkan bahwa tadi berpihak pada murid, tentang karakteristik, tentang kebutuhan murid, holistik, dan pembelajaran yang bermakna. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Menurut saya ini betul semuanya. Oke, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi karakter peserta didik. Sudah disebutkan tadi karakter peserta didik, karakteristik. Yang kedua, tentang pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, berarti holistiknya ya sudah ada di sana. Di sini ada juga kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, berarti berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Dan ini semua, yang tercakup di ini semua adalah yang perlu diyakini harus tetap ada pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, dan peserta didik kalau misalkan sudah bermakna pasti akan mudah-mudahan terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran PJOK di sekolah. Terima kasih kakak-kakak, luar biasa jawabannya. Ternyata sudah tercantum di sini semuanya. Berarti pikiran kita sama ya. Oke. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi potensinya tidak ditutupi, tapi lakunya diberi jalan saja gitu. Potensinya diberi jalan. Hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak, kan tadi setiap anak itu memiliki potensi, berarti kembali kepada fitrahnya, dia dilahirkan itu dengan potensi-potensi yang unik, yang diberikan oleh Tuhan seperti itu, kan kembali kepada fitrahnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, itu adalah sumbernya dari Dewantoro tahun 1936, halaman 10 tahun 2022 diambilnya. Nah, selanjutnya, terima kasih, berarti pembelajaran ini sudah selesai. Tadi adalah kata penutup untuk hari ini. Saya stop sharing dulu. Dari hari ini, bagaimana kakak-kakak, luar biasa, dapat tercerahkan. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini sebelum ditutup? Sudah pas jam 9, kita tadi mulai jam 7.15. Aman? Mau ditutup? Oke. Aman. Sebelum ke sana, bagaimana Kak? Aman. Saya mau screenshot dulu. Boleh di apa namanya? Di kameranya dibuka untuk screenshot dan pasang muka cerianya, paling ceria, atau boleh angkat kopinya atau makanannya. Oke. Karyati? Saya tunggu Karyati. Nggak bisa dari tadi Kak ini Kak. Udah saya on cam tapi nggak keluar nih. Oke, tidak apa-apa. Boleh jempolnya atau kopinya diangkat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak
untuk hari ini luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di hari berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya start. Oke, izin live, Kak. Iya, Izin live, Kak. Kak.